pelajaran-pelajaran yang seterusnya dalam acara KKR ini. Jadi saya sudah berbincang dengan para pembicara sebentar tadi, mereka katakan jawaban kepada soalan ini akan boleh kita perolehi apabila kita mendengarkan pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Jadi untuk malam ini belum ada jawaban bagi pelajaran soalan ini. Jangan kita sama-sama terus datang ke dalam acara KKR ini supaya kita boleh dapatkan jawaban kepada soalan yang telah dikemukakan. Saya harap jelas. Sekian, terima kasih. Baiklah, semua kita berdiri, kita nyanyi lagu tema kita nomor 1 dan 2 sahaja. Mari berdoa. Allah Bapa di syurga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan kerana Engkau telah mempersatukan kami. Engkau telah memimpin kami untuk bersama berkumpul di gereja ini untuk pelajaran KKR pada malam ini sekali lagi. Puji syukur Tuhan kerana Engkau penuh kasih dan pimpinanmu hingga kami dapat selamat sampai ke sini. Tuhan, kami mohon agar Tuhan terus memberikan kami pimpinan, roh kebijaksanaan dari syurga untuk mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami dengar pada malam ini.
Dan juga Tuhan memberikan kami roh kerinduan untuk lebih dekat dan ingin belajar dan untuk datang mendengar dan mempelajari segala firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kepada pembicara kami malam ini agar kebijaksanaan dari surga bersama Dia memberikan firman dan menerangkan maksud firman agar kami mendapat pengertian dan kerinduan yang baru bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kebaktian pada saat ini seluruh umat dan gereja ini agar kuasa-kuasa iblis dari surga, iblis dari setan terhindar dari kuasa surga. Engkau memimpin kami agar tidak ada suasana yang menghalang kami untuk datang dan terus rindu untuk datang kepada Tuhan. Engkau memimpin segala jemaat, segala umat yang akan datang dan seterusnya memimpin kami hingga balik nanti. Dan puji syukur kerana Engkau berserta dan mendengar semua doa ini Tuhan. Kerana kami mohon semua ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam semua. Saya mau lihat lambaikan tangan. Puji Tuhan. Terima kasih di atas pimpinan dan penjagaan Tuhan kepada semua kita. Sehinggalah kita sekali lagi datang ke gereja ini untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu malam kedua KKR kita. Jadi sebelum kita mendengar pelajaran pada malam ini, kita akan mendengar terlebih dahulu message melalui lagu yang akan disampaikan oleh choir dari gereja Kaliangau. Dipersilakan.
Amin. Terima kasih dengan message melalui lagu sebentar tadi yang sudah disampaikan oleh choir Gereja Kaliangau. Dan pada saat ini saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua sekali lagi, dan juga terima kasih di atas doa pembuka sebentar tadi yang dilayangkan oleh Puan Elder Jolin. Dan pada malam ini kita punya pengkhotbah, yaitu Pastor Dr. Francis Lejanin, yang akan menyampaikan topik siapa yang layak dimeteraikan. Ini adalah kesinambungan daripada tajuk semalam, yaitu meterai Tuhan. Dan marilah kita semua dengarkan topik ini, karena topik ini sangat menarik dan saya dipahamkan pada besok mungkin ada persoalan ke bagaimana. Dan ini satu topik yang perlu kita ketahui. Oke, baiklah, sebelum itu saya akan terus saja kepada pengumuman di mana malam besok petugas dari Gereja Lebo, dan saya harap Elder Sabi ada bersama kita pada malam ini. Dan itu petugas pada malam besok dari Gereja Lebo. Jadi pada saat ini mari kita mendengarkan topik yang menarik yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. Francis, dan marilah kita sama-sama dengarkan pelajaran ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Elder yang sudah memimpin dalam acara pada malam ini dengan begitu baik. Saya ingin perbetulkan satu pengumuman tadi. Pengumuman itu tepat, tapi karena saya yang mengubah pengumuman itu, dia akan diumumkan seperti ini. Tajuk malam ini yaitu Meterai Tuhan, sambungan daripada pelajaran semalam, kita tangguhkan pada jadual saya yang akan datang, yaitu 2 malam daripada hari malam ini, right? Jadi malam ini kita coba kupas dahulu perkabaran 3 malaikat. Karena kalau kita
sentuh meterai, sebelum kita pelajari tentang perkabaran 3 malaikat, mungkin sudah didahului. Buku Wahyu ini sedikit berbeza, dia ditulis dengan cara yang sangat berbeza, right? Lalu kadang-kadang dia terdapat di dalam pasal 6, dia lompat pergi kepada pasal 17. Seperti itu, okey. Jadi meterai Tuhan ini lebih baik kita mengerti sesudah kita mempelajari overview, alright? Pandangan singkat sahaja. Tidak terlalu mendalam perkabaran 3 malaikat ini. Karena dalam 30 minit, dalam hemat saya, mengambil pelajaran ini, waktu di college pun sekurang-kurangnya 3 bulan. Ataupun 5 bulan belajar tentang perkara ini. Tapi dalam masa 30 minit, kita coba sahaja overview dalam berkat Tuhan, dalam pandangan keseluruhan terhadap perkabaran 3 malaikat ini, boleh membantu kita untuk bersedia. Karena perkabaran 3 malaikat ini, bukan sebahagian besarnya bukan terjadi hari ini. Isu yang diketengahkan dalam perkabaran 3 malaikat ini adalah untuk masa yang akan datang. Di mana orang-orang yang masih hidup waktu itu akan menerima tanda binatang ataupun meterai Tuhan. Hari ini kita tidak tahu siapa yang sudah menerima meterai Tuhan ataupun tanda binatang. Belum ada orang yang tahu. Right? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi untuk ini kita sabar-sabar. Malam yang kedua daripada malam ini kita akan sentuh meterai Tuhan. Malam ini kita coba saya perbesarkan dahulu, okey. Kita pergi kepada slide show, kita terus saja karena belajar buku Wahyu ini daripada ayat pertama hingga ayat terakhir mengambil sedikit masa, jadi kita coba baca saja pada malam ini. Saya sudah coba tulis setengah daripada slide, saya berjaya untuk terjemah bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang pasar, supaya kita boleh mendengar, kita boleh membaca dengan perkataan yang sehari-hari, bukan yang dicari-cari dengan sedemikian rupa sehingga susah untuk mengerti. Okey, vocabulary yang kita pilih-pilih dengan begitu mendalam sekali. Tapi terjemahan ini dengan perkataan yang biasa-biasa kita boleh mengerti. Perkataan setiap hari. Jadi dengan ini kita sudah memuji Tuhan. Pandangan singkat keseluruhan perkabaran 3 malaikat yang daripada buku Wahyu 14 daripada ayat 6 hingga 12. Saya percaya kita sudah berulang-ulang kali belajar perkabaran ini. Kalau saya bertanya, apakah perkabaran 3 malaikat itu? Boleh menjawab saya dengan singkat saja? Okay. Sudah berpikir-pikir apa perkabaran 3 malaikat itu untuk saya atau untuk teman-teman yang lain, untuk kita pada hari yang terakhir ini, hari-hari terakhir ini. Coba malam ini kita cuma lihat pandangan singkat saja. Okey, saya selalu ketengahkan ayat ini. Tapi malam ini tidak ada rujukan-rujukan daripada tulisan Ellen G. White. Malam yang berikutnya saya akan paparkan rujukan-rujukan daripada tulisan-tulisan Ronald buat supaya setiap apa yang saya katakan pada malam ini akan mendapat rujukan dia pada penyampaian yang akan datang nanti. Tetapi ayat ini sungguh penting untuk anda dan untuk saya untuk terus yakin, percaya bahawa Tuhan kita itu adalah baik. Okey? Dalam bahasa Malaysia ada seperti ini. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Terima kasih puji Tuhan, firman Tuhan kita sudah sama-sama baca. Alkitab mengatakan setiap kali kita membaca firman Tuhan, firman
firman itu tidak tinggal seperti itu saja. Firman itu akan masuk dalam pikiran dan hati kita. Dan firman itu akan menjadi hidup oleh karena ada Roh Al-Kudus membantu kita dalam firman Tuhan. Tetapi ini dikatakan percaya kepada Tuhan. Saya ingin katakan ada satu pertanyaan yang saya baru terima saja. Tapi kita akan jawab secara terperinci pada malam-malam yang akan datang. Tetapi malam ini yang dapat bertahan, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 17 dikatakan siapa yang dapat bertahan. Karena keadaan waktu itu bukan mudah, terlalu sukar sekali. Dan itulah siapa yang dapat bertahan, sahabat-sahabat saya. Tetapi yang dapat bertahan dalam ayat ini pun sudah boleh membuat kita dapat bertahan. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Amin. Apapun masalah, apapun kesulitan-kesulitan, apapun keadaan yang ada di hadapan kita, kalau kita terus percaya kepada Tuhan, sahabat-sahabat saya, pasti Anda akan dapat menghadapi situasi-situasi yang sangat mencabar. Anda dapat bertahan, sahabat-sahabat saya. Bahkan Alkitab mengatakan tentang kasih. 1 Korintus 13. Kita baca daripada ayat 1 sampai 3. Luar biasa sekali kata Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam ayat itu. 1 Korintus 13 daripada ayat 1 dan 3. Bacalah sendiri. Tidak ada masa saya untuk membaca. Tapi cuma begini saja. Dia kata kalau kamu berbahasa seperti bahasa malaikat pun, kalau kamu tidak ada kasih, kamu ini bukanlah orang yang sangat baik. Right? Ayat ketiga, kalau kamu baca, kalau kamu pun sanggup jual segala apa yang ada pada kamu dan berikan kepada orang-orang yang memerlukannya, orang yang miskin, tetapi kamu tidak ada kasih, kamu pun bukan orang yang baik. Lalu ayat 4 kita baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mengingat perkara-perkara yang tidak baik. Lalu dalam ayat 7 dan 8 dia kata kasih itu dapat bertahan segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Dan kasih itu tidak pernah gagal. Lalu ayat 13, 1 Korintus 13, ayat 13. Oleh yang demikian hanya tinggal 3 perkara. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Sahabat-sahabat saya, yang boleh bertahan adalah dia yang sudah mengalami kasih Tuhan yang sangat baik itu. Yang dapat bertahan adalah orang yang sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, merasai kasih sayang Tuhan, pimpinan Tuhan setiap waktu dalam hidup dia. Itu sebab Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma pasal 8. Kita baca ayat 31 dikatakan, siapa yang dapat melawan kita kalau Tuhan di pihak kita. Lalu ayat 37, 38 mengatakan, baik maut, baik kesusahan, baik penderitaan, baik apa saja pun tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus. Sahabat-sahabat saya, siapa yang dapat bertahan adalah mereka yang sudah merasai, yang sudah menerima kasih sayang Tuhan, yang sudah merasai kasih sayang Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup Anda setiap waktu dan setiap saat dalam hidup ini, kita sudah merasai kasih sayang Tuhan, sahabat-sahabat saya. Kita teruskan pada malam ini karena masa berjalan terlalu cepat. Kita baca dalam ayat Alkitab, Wahyu 14 ayat 6. Selepas itu, aku melihat satu lagi malaikat yang terbang di tengah langit. Puji Tuhan, karena malam semalam kita telah belajar tentang meterai Tuhan. Apakah meterai Tuhan itu? Saya tidak sempat mendengar, tetapi saya tengok daripada reaksi-reaksi kamu sudah diberkati dengan pelajaran semalam begitu indah sekali. Right? Terima kasih Pendeta Ronald berkongsi dalam firman Tuhan dalam topik meterai Tuhan. Sekarang kita terus baca. Dia mempunyai berita baik yang kekal untuk diisytiharkan kepada orang yang tinggal di bumi.
yaitu kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Sahabat-sahabat saya, apa yang sangat menarik dalam ayat ini? Sudah berapa kali baca ayat ini sahabat-sahabat saya? Ada yang sangat menarik? Boleh pikir-pikir sendiri, right? Kalau ada yang menarik dalam ayat ini. Oke? Kita coba kupas sedikit-sedikit, alright? Sedikit-sedikit, oke? Kita paparkan yang ini. Di sana dikatakan malaikat. Dalam bahasa Inggris, angel. Terma angel ataupun malaikat ini adalah menguraikan tentang seseorang yang membawa satu perkabaran. Ini malaikat yang dilihat. Dan perkataan malaikat ini ataupun angel dalam bahasa Inggris yang daripada bahasa asal yaitu Greek ditulis angelos. Yang mengambil membentuk perkataan evangelism. Nah, ini bahasa Inggris. Susah sekali mau diterjemahkan bahasa Malaysia. Evangelism atau penginjilan. Jadi malaikat ini seorang penginjil. Malaikat ini seorang yang membawa perkabaran. Perkabaran malaikat ini sangat penting sekali sahabat-sahabat saya. Diutarakan dalam Wahyu pasal 14. Untuk orang yang tinggal di bumi ini. Sahabat-sahabat saya, ini bukan untuk Anda dan untuk saya. Untuk orang yang tinggal di bumi ini. Dalam Alkitab, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, bukan dipanggil orang yang tinggal di bumi ini, sahabat-sahabat saya. Karena bumi ini bukan tempat kita yang selama-lamanya. Itu sebab Rasul Yohanes mengatakan, love not this world. Janganlah mencintai dunia ini dan perkara-perkara yang ada pada dunia ini, sahabat-sahabat saya. Malaikat membawa perkabaran untuk orang-orang yang tinggal di bumi, bukan untuk Anda, untuk saya, sahabat saya. Ini perkabaran yang sangat istimewa untuk orang-orang yang mahu diselamatkan oleh Tuhan, yang akan menerima meterai Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Yang tidak mau menerima tanda binatang, sahabat-sahabat saya. Jadi dia mempunyai kabar yang untuk dikonseikan kepada seluruh orang yang tinggal di muka bumi ini. Dikatakan tadi seluruh bangsa, bahasa, dan suku dan keturunan. Sahabat-sahabat sayang, dan buku Wahyu ini banyak berunsur simbol. Jadi tidak payahlah kita pikir-pikir yang terbang itu betul-betul malaikat. Tetapi dia melambangkan 3 perkabaran untuk seluruh umat manusia yang tinggal di bumi ini. Yang memanggil diri mereka tinggal di bumi yang sudah serasi dengan keadaan-keadaan bumi ini. Yang sudah mabuk dengan hawa nafsu. Dikatakan nanti, alright, di dalam pembelajaran kita, alright. Jadi tidak perlu tengok itu malaikat, tetapi 3 perkabaran yang penting untuk manusia yang tinggal di bumi ini, alright. Komponen pertama, yang pertama di sini Injil kekal. Kenapa dia jadi Injil kekal? Di dalam buku 4 Gospel dia ada Injil. Right? Injil yang dipanggil Injil, tetapi di sini dipanggil Injil kekal. Saya coba-coba lihat apa perbedaan dia. Right? Injil kekal ini kita boleh katakan seperti ini, kabar baik keselamatan yang dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Inilah kabar baik yang dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Dan komentar-komentar yang saya baca mengatakan kabar baik tentang kasih Allah yang membentuk asas pada keseluruhan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Jangan asing-asingkan kebenaran yang ada dalam Alkitab itu, sahabat-sahabat saya. Intinya adalah Injil, Injil kekal yang dikumandangkan oleh malaikat pada Wahyu 14 ini.
yang sudah dikumandangkan oleh rasul-rasul yang terdahulu. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes sudah mengumandangkan Injil ini. Tetapi di sini Rasul Yohanes sekali lagi mengumandangkan Injil ini dalam konteks Injil kekal, yang membentuk asas pada keseluruhan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita akan mendapat kebenaran yang berasas daripada Injil kekal ini, sahabat-sahabat saya. Begitu penting sekali Injil ini untuk Anda dan untuk saya. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Saya tidak perlu teriak-teriak kuat-kuat. Kamu sudah tahu, sahabat-sahabat saya. Siapa yang tidak tahu? Yang Tuhan sangat mengasihi kamu. Ataupun kamu buat tidak tahu-tahu saja. Ataupun tidak endah-endah saja. Yang lebih baik hidup saya hari ini. Yang lebih baik hidup saya dengan kereta saya. Hidup saya dengan rumah saya. Hidup saya dengan apa lagi? Dengan kebun durian saya. Jangan salah mengerti. Right? Itu semua baik-baik. Tetapi kalau hidup itu dengan itu saja, sahabat-sahabat saya, nanti apabila krisis terakhir, kita akan lenyap bersama-sama dengan apa yang ada pada dunia ini. Tetapi mereka yang sudah menerima Injil kekal ini, kabar baik yang menjadi asas seluruh perkabaran Alkitab, kebenaran Alkitab, sahabat-sahabat saya, kita akan terus bertahan dan menang untuk pergi di tempat yang Dia telah sediakan bagi. Nanti kita baca sedikit. Oke? Kabar baik ini melibatkan pengampunan terhadap dosa lampau. Ada lagi dosa yang lalu-lalu yang kamu belum yakin Tuhan sudah ampuni? Sahabat-sahabat saya, ada atau tidak? Atau masih ragu-ragu Tuhan mengampuni kamu ataupun tidak? Atau masih berlegar-legar dalam pikiran dan hati kita sesuatu yang kita tidak mahu melepaskan, sesuatu yang kamu tidak mahu terpisah daripada perkara-perkara yang sangat kamu sayang di dunia ini, sahabat-sahabat saya. Dengar baik-baik. Yesus mengatakan, kalau kasih kamu tidak melebihi kasih kamu terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap segala yang lain dalam dunia ini, kamu tidak layak menjadi murid saya, kata Yesus. Bagaimana itu, sahabat-sahabat saya? Kalau kasih kita tidak melebihi daripada kasih ayah, ibu. Ini firman Tuhan, bukan firman saya. Tetapi sahabat-sahabat, itu bukanlah maksud yang sebenarnya. Cuma Tuhan memberitahu kepada kita, kasih kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, sahabat. Itulah Injil kekal. Karena Tuhan telah mengasihi Anda dan mengasihi saya daripada hati Dia. Sedalam-dalam hati Tuhan. Siapa yang sudah pernah melihat apa yang ada dalam hati Tuhan, sahabat saya? Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Tuhan itu adalah kasih. Daripada dalam hati Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan itu adalah kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus putra Dia. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Begitulah kasih Tuhan, sahabat-sahabat saya, terhadap manusia yang sudah berdosa ini. So, kabar baik. Injil kekal ini melibatkan pengampunan dosa. Dosa yang sudah lalu. Bahkan baru saja saya belajar dengan seorang pelajar Alkitab yang ada di sini pada malam ini. Kita belajar tentang Tuhan yang suka mengampuni. Kita baca beberapa ayat tentang Tuhan yang suka mengampuni, Tuhan yang mengasihi, yang suka mengampuni. Apabila Tuhan sudah mengampuni kita, Alkitab kata Dia tidak ingat lagi. Bagaimana? Itu kata Alkitab, Tuhan Dia mengampuni kamu, Dia tidak ingat lagi. Bagaimana dengan manusia? Tidak apalah, jangan sebut pasal manusia. Right? Tetapi kalau Tuhan Dia bilang, kalau Dia sudah mengampuni kita, Dia tidak ingat-ingat lagi. Right? Kalau Dia sudah mengampuni kita, Dia pisahkan dosa itu daripada kita, daripada utara sampai kepada selatan. Begitu kata Alkitab. Right? Sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya lautan, Dia pisahkan dosa itu daripada kita apabila Dia sudah mengampuni kita, sahabat-sahabat saya. Tuhan tidak mengingati lagi. Mula-mula Tuhan lihat dosa kamu. Tetapi sesudah Dia mengampuni kamu, Dia tidak dapat lihat dosa kamu. Bagaimana itu, sahabat-sahabat saya?
Itu dia keajaiban kasih sayang Tuhan. Itu dia keajaiban Injil kekal yang dikumandangkan dalam Wahyu 14 ini, sahabat-sahabat saya. Ambillah percaya ini, ambillah kekuatan ini, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita yang ada dalam ruang gereja pada malam ini, sahabat-sahabat saya. Kasih Tuhan itu sungguh indah sekali. Kasih Tuhan itu adalah kekal. Kasih Tuhan itu sama, Alkitab katakan, sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Tuhan sangat mengasihi masing-masing kita. Alright? Dan Injil kekal ini, menurut apa yang saya sudah catatkan, kuasa mengalahkan godaan hari ini. Siapa yang dapat bertahan? Kalau kamu sudah bertahan hari ini, kamu dapat bertahan untuk hari esok. Untuk hari apabila kamu mau menerima materai ataupun tanda binatang. Bermula daripada hari ini, kita melawan godaan-godaan yang datang dalam hidup kita, sahabat-sahabat saya. Alkitab mengatakan kita tidak diuji, kita tidak digoda, melebihi kekuatan yang ada pada kita yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Sahabat-sahabat saya, Tuhan begitu baik. Dia tidak menguji kita, dia tidak menggoda kita melebihi kekuatan yang ada pada kita. Janji kita mohon daripada Tuhan. Setiap apa yang kita perlu, kita minta. Alkitab mengatakan berulang-ulang kali khotbah di atas bukit. Matius 7 ayat 7 dikata, mintalah kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapatinya. Dan ketuklah pintu akan dibuka. Dan bersamaan dengan Wahyu pasal 3, kita baca dalam ayat 16-17. Lihatlah saya berdiri di muka pintu. Mengetuk. Yesus kata, saya mengetuk dan mengetuk dan mengetuk. Jikalau kamu, karena kuncinya ada daripada dalam, bukan daripada luar. Yesus sang pencipta, pencipta langit dan bumi, mencipta Anda dan saya. Tetapi dia pun beri kita kebebasan. Dia tidak mau paksa diri dia untuk masuk di dalam Ka'bah kita ini, tubuh kita ini, yang dipanggil Ka'bah Roh Kudus, sahabat. Nah, nanti buku Wahyu mengatakan ini. Kita sabar-sabar pergi menanti sampai di sana. Dan janji tempat tinggal dalam kerajaan kekal Tuhan, kelak Tuhan, sama juga kekal, kelak. Okeylah, kita boleh mengerti. Di mana terdapat kebenaran? 2 Petrus 3 ayat 13 kamu baca di sana. Dalam tempat tinggal Tuhan, kebenaran saja yang ada dalam rumah Tuhan, dalam tempat tinggal yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Orang sungguh indah sekali. Itulah perkabaran 3 malaikat. Injil kekal yang kita sudah sentuh pada malam ini. Apa tujuan dia? Tujuan dia memberi kesedaran. Saya sudah katakan tadi, umat Tuhan ataupun anak Tuhan bukanlah orang yang dipanggil penghuni bumi ini. Umat Tuhan adalah dipanggil pilgrim. Adalah seorang musafir, seorang pengembara yang sedang berjalan. Seperti Abraham yang masa lampau dipanggil oleh Tuhan. Dan oleh percaya Abraham menyahut panggilan Tuhan. Dia keluar daripada kampung halaman. Dia pergi di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak tahu di mana, tidak ada address. Tetapi oleh percaya dia berjalan. Dia sebagai seorang pengembara. Anak-anak Tuhan tidak dipanggil penghuni bumi ini, sahabat saya. Anak-anak Tuhan adalah dipanggil pengembara. Karena dunia inilah sementara saja. Untuk kita bersedia kepada tempat yang dia telah pergi. Sediakan bagi Anda dan bagi saya. Yohanes 14 ini selalu saya kumandangkan. Saya baca dan baca Yohanes 14. Janji Tuhan. Siapa yang tidak tahu Yohanes 14? 1 dan 3. Ada yang tidak tahu? Tolong angkat tangan. Kita akan baca bersama-sama pada malam ini. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Di mana Yesus kata, janganlah diberi hatimu apa? Tolong sambung. Janganlah diberi hatimu. Oh, ada 2 terjemahan yang saya baru baca saja. Janganlah diberi hatimu gelisah. Dan yang satu, janganlah diberi hatimu terharu. Boleh tolong sambung?
Percayalah, puji Tuhan, terima kasih. Siapa itu tadi? Tuhan berkati Anda, siapa saja. Percayalah, Elder Junus. Percayalah kepada Bapa. Right? Ini ayat kita sudah baca, 2 Tarik 20 tadi kita sudah baca itu. Percaya kepada Tuhan, kamu akan diteguhkan. Sahabat saya, percaya kepada Bapa. Jangan gelisah hatimu, jangan diberi hatimu terharu. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada siapa? Percaya juga kepada saya, kata Yesus. Karena saya ingin pesan, saya ingin katakan kepada kamu, kata Yesus, saya akan pergi untuk menyediakan. Sebelum dia sentuh itu, dia katakan, di rumah Bapakku ada berapa kediaman? Ada banyak tempat kediaman. Jika tidak seperti itu, dia kata, saya pergi sediakan tempat bagi kamu. Sesudah saya sediakan tempat itu, saya akan kembali lagi untuk menjemput kamu. Di mana saya berada, di situ juga kamu berada. Amin. Sahabat-sahabat, inilah perkabaran 3 malaikat itu, sahabat-sahabat saya. Injil kekal. Karena dosa, kita terpisah daripada masa kekal. Masa kekal ini menjadi masa sementara karena dosa, sahabat-sahabat saya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia membolehkan kita masuk dalam hidup kekal melalui putra Dia, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Yang sebenarnya Anda dan saya harus mati di sana karena dosa. Dengan kita menerima secara percaya Yesus, kita sudah masuk dalam masa kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah Injil kekal yang diberitakan oleh malaikat 3 malaikat itu dalam Yohanes buku Wahyu 14. Oke? Dunia ini tempat tinggal sementara. Tuhan memanggil Anda dan saya seperti Dia memanggil Abraham pada masa yang lalu. Dengan percaya. Supaya kita menjawab dengan percaya panggilan Tuhan ini. Sahabat-sahabat saya. Dengan iman. Iman ini sungguh indah sekali. Kita pergi kepada Wahyu Ibrani pasal 11, kita nampak tokoh-tokoh yang menang oleh karena iman. Oleh karena iman Henok, oleh karena iman Habel, oleh karena iman Noah, oleh karena iman Abraham, oleh karena iman Musa. Semua tokoh-tokoh yang berjaya dalam Alkitab oleh karena iman, sahabat-sahabat saya. Dan saya akan baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 10 ini sungguh indah sekali. Ini Injil kekal, janji Injil kekal yang dikumandangkan oleh malaikat. Wahyu 14 ini dia sahabat, saya baca di sini. Ibrani pasal 11. Saya baca daripada ayat 7. Karena ayat 7 sampai ayat 10 ini sungguh indah sekali. Begini bunyi dia kalau kamu belum lihat di Alkitab kamu sendiri. Saya baca. Karena iman. Oke, itu pun boleh juga kamu baca. Tetapi saya akan baca ayat 8. Yang lain-lain itu cantik juga. Bermula pada ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Bagaimana mau pergi di tempat yang kita tidak tahu? Tetapi dengan iman, dia dapat melihat panggilan Tuhan, sahabat-sahabat saya. Dia dapat menyambut panggilan Tuhan dengan percaya. Dia pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi milik pusaka dia untuk selama-lamanya. Saya berteriak terlalu kuat. Mungkin saya perlu air kalau diizinkan. Alright, terima kasih. Alright. Kita teruskan. Saya baca di sini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sungguh indah sekali sahabat-sahabat saya. Injil kekal. Yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Jangan menginginkan rumah yang dibangun oleh manusia.
juru ukur yang paling hebat pun jangan percaya sangat. Hanya bangunan yang didirikan, dibangunkan oleh Allah sendiri. Itulah perkabaran Injil kekal dalam buku Wahyu 14, sahabat-sahabat saya. Sungguh indah, saya boleh sampai esok pun tidak boleh berhenti ini. Nanti kalau, tapi kita terus baca saja, alright? Sungguh indah sekali firman Tuhan. Oke, terima kasih. Ada air di sini. Saya minta izin dahulu. Tangan saya pegang Alkitab, tidak juga penat, tetapi saya mau minum, oke? Kita minum, karena air ini sungguh indah sekali. Seperti saya menerima satu anugerah. Minum air. Ini air lambang anugerah Tuhan, right? Tuhan pernah berbicara dengan seorang yang berada di sumur suatu ketika. Kalau kamu minum air yang saya akan beri, kamu tidak akan dahaga lagi. Amin. Sahabat, kita mahu air yang hidup. Air hidup yang diberi cuma-cuma oleh Yesus, sahabat-sahabat saya. Saya minum lagi seketika. Alright, ini memberi kesadaran kepada saya tidak perlu teriak-teriak. Tetapi kadang-kadang saya sudah terlalu biasa. Kalau saya tidak teriak, macam saya tidak ada semangat. Harap boleh bertahan dengan saya, dengan suara saya yang tidak begitu indah ini. Oke, kita teruskan lagi malam ini. Perkabaran 3 malaikat ini adalah perkabaran sedunia. Oke, sedunia, perkabaran sedunia, bukan untuk 1 orang 2 orang saja. Perkabaran sedunia pada semua bangsa, suku, bahasa dan manusia. Dikumandangkan dengan suara nyaring. Kenapa dengan suara nyaring? Oke, di sini saya tulis seperti ini. Tuhan mahu semua orang mendengar dan mengetahui konten semua perkabaran sebelum Dia segera datang dengan kemuliaan Dia. Dalam kemuliaan. Tuhan begitu sabar sekali supaya Anda dan saya ada waktu untuk bertobat, untuk bersedia kedatangan Dia. Karena saya difahamkan waktu saya belajar dengan pelajar Alkitab yang ada di sana. Tolong berdiri, pelajar Alkitab yang saya selalu belajar bersama-sama dengan dia. Tolong berdiri. Yang ada di belakang. Yang ini pun kita belajar bersama-sama dia. Ada lagi satu yang di belakang sana. Yang ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Yang sana di belakang sana. Alright? Terima kasih. Tolong berdiri saja. Ini pelajar Alkitab kita. Ini yang sini sudah dibaptis. Mereka menjadi satu grup yang sungguh istimewa di gereja Kelengau hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Alright? Tolong duduk. Yang di sebelah sana kita belajar sama-sama tentang konten perkabaran ini. Kita belajar dengan dia tentang hari Tuhan, kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Alkitab mengatakan seperti ini saja. Orang yang sudah bersedia, orang yang sudah bertahan, yang sudah menerima meterai Tuhan, pada hari-hari terakhir, pada hari-hari sukar, apabila mereka lihat Yesus datang, mereka bersorak-sorak, inilah dia yang kami nanti-nantikan. Ini kata Tuhan belajar dalam buku Wahyu. Ada di dalam buku Wahyu, sahabat-sahabat saya. Inilah dia yang kami nanti-nanti bagi mereka yang sudah bersedia, bagi mereka yang sudah menerima meterai Tuhan, sahabat-sahabat saya. Tetapi yang tidak menerima, yang dipanggil orang yang tidak percaya, yang penghuni bumi ini, sahabat saya, walaupun mendengar perkabaran, tetapi mereka memilih untuk tidak percaya, untuk tidak menerima. Apa dikatakan Alkitab? Baru saja kami belajar dengan pelajar Alkitab. Dikatakan orang yang seperti ini yang tidak percaya bilang, ayah, tidak boleh tahan, tidak bertahan melihat kemuliaan orang yang datang ini. Tuhan yang datang tidak boleh bertahan. Biar batu-batu yang ada di sana tolong menimpa dengan kami supaya kami tidak dapat melihat. Kami rela mati daripada melihat anak manusia yang datang ini dengan segala kemuliaan dia. Sahabat-sahabat saya, perkabaran 3 malaikat. Perkabaran 3 malaikat, sahabat-sahabat saya. Oke? Tuhan mahu semua orang mendengar dan mengetahui konten semua perkabaran sebelum Dia segera datang dalam kemuliaan Dia.
Tuhan tidak ingin ada orang lagi, ya kenapa saya tidak tahu, kenapa kamu tidak beri saya peluang supaya tahu, supaya saya percaya. Nah, Tuhan beri semua peluang, tidak ada yang berdalih-dalih lagi sahabat-sahabat saya. Dalam dunia ini terlalu banyak dalih-dalih, saya tidak mau cakap-cakap lagi. Politik kita pun banyak dalih-dalih, setiap kali ada dalih-dalih saja. Kita tidak percaya dengan benda-benda yang seperti itu. Tetapi Tuhan tidak ada dalih, sama ada percaya atau tidak percaya sahabat saya. Sama ada materai Tuhan ataupun tanda binatang itu saja. Yang memisahkan kita pada akhir nanti, sebelum kita melepasi daripada dunia maut ini kepada dunia yang kekal, dunia yang hidup, Anda harus memilih sama ada percaya atau tidak percaya. Dan percaya ini membawa pengertian, percaya ini adalah orang yang menghormati, orang yang mengasihi, orang yang menuruti. Inilah perkataan percaya ini. Tidak dipisahkan dengan perkataan-perkataan yang berikut ini. Menghormati dan menyayangi dan menuruti. Manusia tidak hidup dengan roti saja, tetapi apa? Dengan segala perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Jikalau kamu mengasihi saya, kata Yesus, kamu akan menurut berapa perintah saya? Segala perintah-perintah saya. Sahabat-sahabat saya, jelas sekali sebelum kita beralih daripada dunia maut ini kepada dunia yang kekal, Anda harus mengambil satu pilihan, satu keputusan. Oke, mari kita terus tengok. Sama seperti Noah. Tujuan perkabaran 3 malaikat ini memberi amaran. Jangan kita kata kita tidak diberi peluang untuk mengetahui supaya kita mengambil keputusan yang tepat, sahabat-sahabat. Sama seperti Noah memberi amaran tentang air bah, betul? Berapa lama Noah berkhotbah? Oke, hati apa? Senyum-senyum. Tetapi Alkitab kata 120 tahun dia kumandangkan perkabaran 3 malaikat ini. Kita boleh katakan seperti itu, right? Karena dia mengumandangkan keselamatan. Dunia ini sudah terlalu jahat, dihakimi oleh air bah. Hanya orang yang menurut firman Tuhan saja yang terlepas daripada air bah ini. Jadi seperti Noah memberi amaran tentang air bah. Perkabaran ini digubah ataupun didesain supaya seluruh dunia dapat diberitahu tentang apa yang akan segera berlaku. Krisis terakhir akan segera berlaku, tapi kita tidak tahu bila. Dalam pengamatan saya, bila-bila masa kita akan masuk krisis terakhir. Yang disebut dalam Alkitab, inilah mereka, 144.000 orang. Dan satu kumpulan yang tidak dapat dihitung banyaknya. Yang keluar dari masa sukar, come out of great tribulation. Yang keluar daripada kesusahan yang besar. Sahabat-sahabat saya, perkabaran 3 malaikat Injil memberitahu kita apa yang akan segera terjadi dalam dunia ini. Dia berseru dengan suara nyaring. Oke? Ini ayat yang 7. Tadi ayat 6 saja. Ini baru ayat 7. Boleh bertahankah malam ini? Kita baru ayat 7 saja nih. Oke? Dia takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Pendek saja, tetapi kalau kita hurai 1 tahun pun tidak boleh habis kebenaran yang ada dalam ayat ini, sahabat-sahabat saya. Bagaimana dengan 30 menit, 1 malam saja? Tapi tidak apa-apalah, kita sudah mendengar, kita sudah melihat secara keseluruhan message Tuhan, message Injil kekal Tuhan pada malam ini. Sekiranya Anda dalam sentuhan Roh Kudus Tuhan mengerti firman Tuhan perkabaran ini pada malam ini dengan tidak seperti terdahulu dan menerima perkabaran ini dan menghayati perkabaran ini daripada malam ini, sehinggalah setiap langkah dalam hidup kita menanti kedatangan yang tidak lama lagi, saya rasa bersyukur, saya rasa terhibur. Sahabat-sahabat saya, kita harus diperbaharui dalam firman Tuhan setiap waktu. Kita harus isikan hidup kita ini dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak terlalu susah. Yang susah itu adalah orang-orang yang membuat segala benda-benda yang memberi kekhawatiran kepada kita. Tetapi Tuhan tidak mahu memberi kekhawatiran kepada Anda. Tuhan beri keyakinan kepada Anda, sahabat-sahabat. Itu sahabat Rasul Paulus mengatakan, Injil kekal ini adalah kuasa yang sungguh indah. Is the power of God. Kuasa Tuhan untuk keselamatan diri saya, kata Rasul Paulus. Dia yakin.
Dia yakin dalam perkabaran 3 malaikat ini. Dia yakin dalam Injil kekal ini. Injil kekal ini adalah kuasa Tuhan bagi saya untuk keselamatan. Kita tidak berteka-teki dengan keselamatan Injil kekal ini. Injil kekal ini satu perkabaran daripada Tuhan yang sungguh indah sekali. Alright? Kita coba tengok sedikit. Dengan masa, saya akan berhenti sebelum jam 9. Masa kita ini sampai jam 9 saja. Malam semalam kamu cepat, karena pendeta Ronald adalah pendeta yang muda, dia boleh berbicara dengan pantas, right? Dengan cukup bergaya, dia boleh habis dengan cepat. Right? Saya tidak boleh habislah. Right? Tapi tidak apa, sampai masa saya akan berhenti. Okay? Kita coba saja. Okay? Kita coba kupas. Apa arti takut? Nah, sekolah sahabat kita berulang-ulang mengatakan ini. Masih lagi ragu-ragu, takut? Injil kekal ini, suara nyaring, yang dikumandangkan oleh malaikat, kita sudah katakan tadi, ini unsur-unsur simbolik. Kita tidak perlu malaikat yang betul bersuara begitu nyaring, tetapi perkabaran untuk Anda dan untuk saya. Untuk memberi inspirasi. Kita coba. Takut memberi arti seperti ini. Dengan cepat saja. Menghormati, ataupun penghormatan, ataupun mengasihi, ataupun menuruti. Itulah arti takut. Yang dalam perkataan yang digunakan dalam Injil kekal ini. Oke? Ini dalam pengkhotbah 12 ayat 13 dia berbunyi seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Amin. Ini kewajiban kita untuk menurut segala perintah. Takutlah akan Allah. Jam penghakimannya sudah tiba. Sahabat-sahabat saya. Jadi takut ini seperti mana? Takut ini adalah membawa pengertian yang kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Dia, kita menuruti perintah-perintah Dia. Karena Alkitab kata inilah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Tuhan ingin hubungan kasih yang tidak dipaksa. Kalau dipaksa-paksa, sahabat saya, waktu saya ada di Brunei, banyak sekali mengatakan tentang bagaimana ini kuasa memilih ini. Ada orang mengatakan, kalau kita diberi kuasa memilih, kenapa saya dipersalahkan untuk memilih? Tuhan tidak pernah beri kita kebebasan untuk memilih. Tuhan cuma beri kita satu keinginan untuk menurut, bukan untuk memilih. Saya pun terkejut dengan pastor ini. Dia kata kalau Tuhan beri kita kuasa memilih, dia kata kenapa kita dipersalahkan atas pilihan-pilihan kita? Karena dia beri kita kebebasan untuk memilih. Nanti kalau sudah saya memilih, saya dipersalahkan. Sahabat-sahabat saya, jangan dengar pengertian-pengertian duniawi sahabat-sahabat saya. Kita cuma mendengar pengertian yang diilhamkan oleh firman Tuhan sendiri. Right? Memang Tuhan itu adalah kasih. Kasih tidak pernah memaksa. Dia mau hubungan kasih yang tidak dipaksa sahabat-sahabat saya. Bayangkanlah kalau kamu dipaksa untuk mengawini suami kamu. Ataupun suami mengawini istri kamu cara paksa. Tiada cinta-cinta pun boleh kawin. Boleh kawin kah kalau tiada cinta? Okey, tidak apa. Ini bukan debat kita pada malam ini, right? Ini bukan debat kita, tetapi itulah keindahan kasih sayang. Kasih yang tidak dipaksa, kasih yang rela daripada dalam hati ini, sahabat-sahabat saya. Saya mengasihi istri saya karena saya mengasihi istri saya. Itu saja, period. Istri saya mengasihi saya karena dia mengasihi saya. Kadang-kadang dia kata, saya tahu sekarang saya sakit-sakit, kamu lebih suka tengok yang tidak sakit-sakit. Seperti itu. Memanglah kita masih ada dunia, ada keraguan-raguan kalau apa-apa yang terjadi. Tetapi saya katakan tidak seperti itu. Istri saya yang tersayang, saya masih mengasihi kamu lebih daripada saya mengasihi kamu pandang pertama. Right? Karena saya selalu katakan saya mengasihi istri saya pada waktu pandang pertama. Right? Waktu mungkin umur dia 12 tahun, dia tingkatan 1 di SAS, saya tingkatan 4. Right? Elder Melin pun ada di sekolah sana waktu itu, tapi belum kenal-kenal seperti sekarang. Right? Saya mengasihi dia pandang pertama, dan kadang-kadang dia kata, saya tahu kamu tidak suka berkawan saya dengan lagi, saya tahu kamu tidak suka berbual-bualan saya lagi seperti dahulu.
Kenapa sampai seperti itu? Tapi saya katakan tidak seperti itu. Kamu salah. Karena saya mengasihi kamu daripada dalam hati saya. Saya mengasihi kamu lebih daripada saya mengasihi kamu hari pertama. Dia kata itu sukar saya mengerti bahasa-bahasa seperti itu. Love mean apa? Love is not just a word. Love mean action, alright? Kalau kamu katakan kamu suka, kamu disertai dengan apa? Elder Morris. Kalau kamu mengasihi, kamu sertai dengan apa? Pergilah kedai. Kalau hari ulang tahun belilah bunga untuk istri, bolehkah? Itu action, right? Itu action. Tapi kalau semua action tidak ada keikhlasan dalam hati, tidak boleh juga, right? Tuhan ingin hubungan kasih yang tidak dipaksa, sahabat-sahabat saya. Karena Tuhan adalah kasih. Saya rasa kita tidak mau berdebat malam ini. Ini adalah asas, alright? Ini saya tulis. Dalam pengalaman saya bersama dengan Tuhan, menikmati cinta kasih sayang Tuhan terhadap diri saya. Ini adalah asas dasar kerajaan surga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Hubungan kita seperti di Eden dan akan berlaku pada akhir zaman seperti hubungan kita di Eden juga. Kita akan bertemu muka dengan muka. Seperti itu sahabat-sahabat saya. Pada zaman akhir, menjelang kedatangan Dia yang tidak lama lagi dalam krisis terakhir, di mana kita harus memilih meterai Tuhan ataupun tanda binatang. Waktu itu kita tidak akan lagi berkata-kata saya mengasihi kamu Tuhan, tetapi kamu harus memilih menyembah Tuhan, worship Him, menyembah Dia, takutlah dan sembahlah Dia yang telah menjadi langit dan bumi. Sahabat saya, itu perkabaran 3 malaikat. Pada waktu itu tidak lagi saya percaya, tidak, kamu akan diberi pilihan sama ada kamu mahu menyembah Dia pada hari bila. Pada hari ke-7, sahabat-sahabat saya, hari ke-7 ini tidak kena mengena dengan keselamatan. Tapi hari ke-7 ini ada kena mengena dengan kita mengakui Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah penyedia bagi segala yang kita perlukan. Tuhan adalah yang sangat mengasihi kita. Sebelum dosa pun sudah ada hari ke-7, betul? Jadi hari ke-7 ini bukan isu keselamatan. Hari ke-7 ini Tuhan ciptakan supaya Anda dan saya untuk kekal selama-lamanya mengetahui bahwa Dialah Sang Pencipta. Amin. Itulah hari ke-7 sahabat-sahabat saya. Tidak harus dipisahkan daripada hidup kita sehari-hari. Selagi masih kita hidup, selagi Tuhan hidup, sahabat-sahabat, hari Sabat ini, hari ke-7 ini tidak dapat dipisahkan daripada Tuhan. Karena Dia yang mengisytiharkannya, Dia yang menyucikannya. Itu sebab Yesus kata bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Kenapa seperti itu? Karena hari Sabat itu diberikan oleh Tuhan supaya menjadi berkat dalam hidup Anda dan hidup saya, sahabat-sahabat saya. Menjadi peringatan untuk selama-lamanya. Apabila kita keluar daripada dunia maut ini kepada dunia kekal Tuhan, hari Sabat akan menjadi peringatan kita untuk selama-lamanya. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemberi segala yang terbaik dalam hidup kita, sahabat-sahabat saya. Itu dia hari Sabat, itu dia hari ke-7. Menjadi meterai Tuhan pada akhir zaman, pada krisis terakhir. Oke? Akan berlaku pada akhir zaman. Memberi pada Tuhan kesetiaan dan kepihakan yang layak Dia terima sebagai pencipta. Sahabat-sahabat saya, itu sangat indah sekali. Pertanyaan ini sangat penting. Dan belum lagi pergi perkabaran malaikat yang kedua. Tapi saya tengok masa sudah berjalan terlalu cepat. Tapi ini katakan, adakah kita yakin dan patuh pada perkataan Tuhan? Inilah pertanyaan. Mengasihi Dia dan menurut Dia dengan sepenuh hati kita. Yang dapat bertahan sampai kepada akhir, yang sedia menerima meterai Tuhan adalah mereka yang sudah belajar mengasihi Tuhan hari ini dan setiap langkah dalam hidup kita sehari-hari. Percaya, mengasihi Dia dan menurut Dia dengan sepenuh hati kita. Matius 22, kita baca daripada ayat 37. Dikatakan sana, ada orang yang bertanya kepada Tuhan, apakah hukum yang terutama? Lalu Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan berapa banyak?
dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu. Begitulah kita harus mengasihi Tuhan. Itulah isu yang akan datang pada waktu krisis terakhir. Kita mahu menerima meterai Tuhan ataupun tanda binatang sahabat saya. Kita harus belajar hari ini mengasihi Dia dan menurut Dia sepenuh hati. Karena buku Wahyu 14 dimulakan dengan perkataan ini, sahabat-sahabat saya. Saya akan berhenti sesudah ini. Tidak perlu kita baca malaikat kedua dan ketiga. Walaupun ia sangat penting. Tapi kita ada masa-masa yang lain kita akan sentuh nanti. Alright, sahabat-sahabat saya. Tapi inilah didahulukan di dalam Wahyu pasal 14. Dengar baik-baik di sini sahabat saya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sayon. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suara dari langit bagaikan desu air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti berbunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru di hadapan takhta dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada mereka 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, kerana mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka mengikuti anak domba di mana saja dia memimpin. Sahabat-sahabat saya, malam ini saya akhiri pembelajaran ini di sini saja. Masa-masa yang lain ada masa kita akan belajar malaikat yang kedua dan ketiga. Sungguh indah sekali, tetapi kita sudah belajar dahulu. Kita coba peringatkan saja. Tapi malam ini kita sudah dengar firman Tuhan yang akan bertahan sampai kepada akhir zaman, yang akan keluar daripada masa yang sukar itu, keluar daripada kesusahan yang besar itu, adalah mereka yang menurut Dia, percaya dan menurut Dia di mana saja Dia memimpin. Pergi bersama, berjalan bersama-sama dengan setiap hari, naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, samudra, pergi di mana-mana, through thick and thin, kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Inilah mereka yang menerima meterai daripada Tuhan itu. Terima kasih. Tuhan beri anugerah, Tuhan beri kekuatan. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa firman Tuhan, memberi kita satu semangat yang begitu kuat untuk terus mempelajari firman Tuhan, dan biarlah kita bersama-sama setia sehinggalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saudari, saya melihat pada malam ini kita ramai, dan saya berharap malam ketiga esok marilah kita datang sekali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan seterusnya. Dan pada saat ini, marilah kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu tema kita, nomor 3 dan nomor 4 sahaja.
Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik. Bapa di surga, perkabaran Tuhan pada akhir zaman ini menjurus kepada krisis terakhir dalam dunia ini. Bapa di surga, bantulah masing-masing kami menghayati perkabaran 3 malaikat ini yang memberi kami peluang dan amaran bahwa hidup dalam dunia ini tanpa Tuhan sangat risiko sekali, sahabat-sahabat saya. Bapa di surga, terima kasih atas amaran dan kasih sayang Tuhan terhadap masing-masing kami. Melalui perkabaran 3 malaikat ini, Injil kekal yang dikumandangkan oleh para malaikat, yang cuma berunsur simbolik bahwa kita ada 3 perkabaran pada akhir zaman ini, yang didahului dan didasarkan oleh firman Tuhan sendiri, yaitu kebenaran Tuhan sendiri, yang itu Yesus sendiri yang mengatakan pada diri dia, akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Ataupun akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Bapa di sorga, terdapat dalam buku Yohanes 14 setelah Yesus mengutarakan janji dia untuk menyediakan tempat tinggal. Rasul Thomas seakan-akan mengolok-ngolok kepada Yesus, bagaimana kami tahu pergi di tempat itu? Tuhan tidak pernah menunjukkan kepada kami. Tetapi Tuhan mengatakan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang kepada Rasul Thomas. Dalam ayat 6 Yohanes 14, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Bapa di sorga, satu-satunya jalan Injil kekal itu untuk masuk ke sorga adalah Yesus sendiri. Bantulah kami sesuai yang telah diutarakan dalam penghujung ceramah pada malam ini, bahwa 144.000 orang ini yang sudah belajar menyucikan jubah mereka pada darah Kristus yang tertumpah pada kayu salib itu, sehingga jubah mereka itu sentiasa putih. Yang mereka pakai adalah kebenaran Kristus. Sahabat saya yang mendengar pada malam ini, yang sekaligus sudah menjadi anak-anak Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan sesuai dalam firman Tuhan pada malam ini, yang menurut dia, mengikuti dia di mana saja dia memimpin dalam hidup ini. Karena dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, sebagai Yesus yang master guide kami, dia akan memimpin kami daripada hari ini sampailah hari-hari terakhir dan kesudahan zaman. Kami akan selamat tiba di tempat yang dia telah janjikan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga kerana pembelajaran dalam firman Tuhan pada malam ini, perkabaran 3 malaikat. Walaupun kami menyentuh sedikit saja pada malam ini, kiranya berkat daripada sorga memberi kesempurnaan pada perkabaran Injil kekal ini, Bapa di sorga, supaya apa yang telah kami dengar bersama-sama pada malam ini menjadi sumber kekuatan bagi masing-masing kami, sumber pengharapan daripada Tuhan yang telah menjanjikan akan segera datang kembali. Menjadi pengharapan bagi kami untuk pada akhir zaman ini, supaya kami sentiasa mengadakan hubungan kasih sayang dan mengambil keputusan berada di pihak Tuhan walau apapun terjadi, sehingga kami layak dimeteraikan oleh Tuhan dan tidak mahu menerima tanda binatang itu. Bapa di sorga, terima kasih atas Injil kekal yang begitu indah. Kiranya kami dikuatkan oleh firman Tuhan setiap waktu, oleh janji Tuhan yang begitu indah, oleh apa yang Tuhan telah lakukan pada kayu salib itu. Tuhan mencurahkan darah Tuhan dan mati sebagai ganti kami orang yang berdosa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan menguatkan masing-masing kami dalam kasih sayang Tuhan yang begitu indah. Pada malam ini, biarlah kami pulang, anak-anak Tuhan pulang dengan rasa tenang dan damai sejahtera. Biarlah tidak ada gangguan-gangguan yang jahat dapat mengusik mereka, karena mereka berdiri teguh dalam janji-janji Tuhan. Karena mereka melihat kepada Tuhan, percaya dan yakin akan kasih sayang Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih buat di sorga, kami dapat pulang dengan tenang dan damai sejahtera, karena malaikat Tuhan menyertai kami, menghalang kami daripada segala bahaya dan kesusahan, dan kami akan tiba di tempat kami masing-masing dengan rasa tenang dan selamat, dan Tuhan akan terus memberkati hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa ini. Saya mohon dan serahkan dalam nama Isa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Terima kasih semua. Kita jumpa malam besok. Tuhan memberkati.